Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sumbu roda truk patah, ban belakang terlepas dan membentur pengendara motor. Dihantam gelombang tinggi, nelayan hilang terpental dari perahu di perairan Kubu, Karangasem. Kakanwil Kumham Bali terbitkan 31.000 paspor baru, naik 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Mantan narapidana kasus narkoba kembali ditangkap jajaran BNN di Denpasar. Usai menjalani hukuman di dalam lapas Kerobokan, Badung, BNN ternyata menemukan kejahatan lainnya, yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pemaparan penangkapan pelaku berinisial MW, 36 tahun, dilakukan langsung oleh Kepala BNN Komjen Petrus Golose. Dalam temuan BNN, MW ternyata memiliki harta 15 miliar yang dihasilkan dari bisnis narkoba yang dikendalikannya saat masih berada dalam penjara. BNN menemukan dan menyita harta MW, antara lain sebuah ruko berlantai 3 di kawasan Jalan Glogor, Carik, Denpasar, 2 unit mobil mewah senilai 1 miliar rupiah lebih, 2 unit sepeda motor, 2 unit sepeda lipat merek Brompton senilai 80 juta rupiah, beberapa sertifikat tanah, perhiasan, batu permata, dan barang mewah lainnya. Semua hasil kekayaan MW diduga kuat dari perputaran uang hasil bisnis narkoba yang dijalankannya. Kalau kita lihat dari jumlah 15 miliar rupiah yang sudah dibuat seakan-akan legitimate, berarti ada berapa kilo metamfetamin atau narkotika ini yang sudah beredar. TPPU hasil kejahatan narkotika ini dilakukan oleh MW ketika masih mendekam di lapas Kerobokan, Badung, Bali pada tahun 2016 sampai dengan 2022. MW terbukti melakukan transaksi narkotika dengan jaringannya menggunakan modus operandi nomor rekening atas nama orang lain yang MW pakai selama di dalam lapas. Terungkapnya ini atau jaringan MW berasal dari diamankannya IG ABK alias AT di halaman parkir Lapas Kerobokan, Badung, Bali pada 12 Februari 2018 yang diketahui memiliki keterkaitan dengan narapidana di lapas berinisial IM alias K alias BC dan merupakan kaki tangan MW. MW tampaknya harus kembali lagi mendekam di dalam penjara. Ancaman pidana 20 tahun dengan Undang-Undang TPPU telah menantinya. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Sejak Januari hingga bulan April tahun ini, lebih dari 31.000 paspor baru diterbitkan oleh Kanwil Kumham Bali. Penerbitan paspor baru diterbitkan melalui 3 kantor pelayanan imigrasi Bali, yakni Kandim Denpasar, Kandim Ngurah Rai, dan Kandim Singaraja. Kepala Kanwil Kumham Bali menyebutkan, tingginya angka penerbitan paspor di Bali bisa diartikan sebagai meningkatnya kesejahteraan warga Bali. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah penerbitan paspor baru ini diperkirakan telah meningkat 2 kali lipat. Masyarakat Indonesia di Bali yang sudah berpotensi keluar masuk negara, artinya ada perubahan kesejahteraan. Kita nggak peduli apapun alasannya, itu namanya bikin paspor pasti mau keluar negeri kan, mau sekolah kan, mau cari kerja kan, tetap mau cari kerja pasti cari kerja yang lebih baik daripada kerja di Bali seperti kita ini. Karena janjinya kan kerja di luar negeri lebih tinggi. Atau mau beribadah kah, mau pelesir kah, paling tidak
bahwa ya imigrasi telah memfasilitasi lebih dari 31.000 paspor. Walaupun demikian bukan berarti siapa saja warga negara datang ke imigrasi mengajukan paspor pasti dapat paspor, tidak. Karena dalam waktu 4 bulan ini ada 521 orang WNI yang kita tolak permohonan paspornya. Jadi tidak serta-merta ya, ini penolakannya bermacam alasan. Walau menerbitkan puluhan ribu paspor baru, Divisi Keimigrasian Bali juga melakukan seleksi ketat terhadap permohonan pembuatan paspor baru. Selama periode yang sama, yaitu Januari hingga April 2023, telah 521 permohonan paspor yang ditolak. Penolakan dilakukan dengan beragam alasan dan pertimbangan. Pengajuan paspor baru diajukan pemohon dengan berbagai tujuan, mulai dari berwisata, perjalanan religi, bekerja, dan tujuan lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ratusan pengayah di Pura Kayangan Jagat, Samuan 3, Belabatu, Gianyar menggelar tradisi Siat Sampian atau Perang Sampian pada Sabtu pagi. Tradisi Siat Sampian di Pura Kayangan Jagat, Samuan 3 di Desa Bedulu, Kecamatan Belabatu, Gianyar dilaksanakan setiap tahun. Tradisi ini dilaksanakan hari ketiga setelah puncak Tiodalan setiap Purnama Jiesta. Siat Sampian ini melibatkan sekitar 500 orang pria yang disebut parekan dan sekitar 175 orang wanita yang disebut permas. Siat Sampian bermakna untuk membersihkan Buana Alit dan Buana Agung, yaitu membersihkan diri secara spiritual dan membersihkan alam semesta dari berbagai musibah dan bencana. Sampian sendiri merupakan rangkaian janur yang digunakan dalam upacara keagamaan. Tradisi ini dilaksanakan seluruh peserta dalam suasana bermain dengan saling memukul, memanfaatkan rangkaian janur yang merupakan bagian dari sesajen sebagai simbol dari cakra, yaitu senjata dari Dewa Indra. Makna dari upacara Siat Sampian adalah sebuah persembahan kepada Ide Betara yang mana fungsinya adalah untuk pembersihan Buana Alit dan Buana Agung. Buana Alit itu artinya pembersihan pada dirinya, pengayahnya. Buana Agung itu artinya pada alam beserta isinya. Artinya agar terwujud sebuah keharmonisan dalam kita melaksanakan kehidupan. Setelah dilakukan tradisi Siat Sampian, upacara dilanjutkan dengan prosesi Ide Betara Ratu Manja-Manja yang hadir dari sejumlah pura lainnya, diiringi kembali ke Pura Payogan masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.